Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hari ini Reyhana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja nih, Rey? Nah, ini ada kabar yang menggembirakan mungkin untuk yang pencinta dunia voli. Karena Megawati atau yang lebih dikenal dengan Megatron kembali lagi ke Indonesia. Nanti kita akan berikan dialognya eksklusif pemirsa. Eksklusif ya. Betul sekali, hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu. Sejumlah preman yang mencoba mengancam seorang pengendara mobil berhasil dibekuk oleh warga Cianjur, Jawa Barat. Para preman itu hendak memeras korbannya dengan pura-pura jadi korban yang ditabrak sepeda motor. Kamera CCTV ini merekam kejadian saat pengendara mobil yang panik dikejar preman mengikuti sebuah mobil lain dan masuk ke pekarangan rumah seorang warga desa Puncak Manis, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Korban yang ragu-ragu membelokkan mobilnya ke pekarangan dan si pemilik mobil yang kaget karena diikuti korban menjadi kesempatan bagi preman yang mengejar korban untuk menjegat mobil korban. Para preman ini langsung turun dari sepeda motornya dan memukuli mobil korban untuk menuntut korban turun mempertanggungjawabkan perbuatan. Namun korban berteriak, begitupun pemilik rumah, sehingga mengundang perhatian warga di masjid seberang rumah tersebut. Mereka ramai-ramai menggeruduk pelaku di pekarangan. Setelah diserahkan warga ke polisi, kedua preman pemalak tersebut ternyata anggota sebuah organisasi di Cianjur. Mereka hendak memeras korban dengan pura-pura jadi korban tabrakan. Memang kaki salah satu preman itu luka, namun karena jatuh dari loteng. Sudah saya sampaikan bahwa yang bersangkutan merasa dilindas. Akan tapi setelah kita melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, tidak ada kejadian itu. Luka yang didapat oleh para pelaku ini, dia karena lari dari loteng, jatuh dari loteng. Kemudian sempat masuk ke kamar mandi sebentar, keluar berdarah. Diduga ini sengaja memang dilukai biar orang melihat oh ini akibat terlindas. Tapi hasil olah TKP, hasil pemeriksaan tidak, itu hanya alibi yang bersangkutan untuk istilahnya mencari alasan kenapa yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Apakah dia memang tadinya mau membegal, Bang, kalau misalnya dia nggak ketahuan sama warga gitu? Ya tentunya ini lagi kita dalami juga. Makanya setiap orang pasti pelaku kejahatan ketika dia milik niat, ketika korban mungkin terancam ya mungkin akan melakukan begal atau merampas harta ataupun kendaraan daripada korban. Karena ini sudah korban melawan kemudian didengar oleh masyarakat lain, nah tentunya ini bisa digagalkan. Apakah dua tersangka ini tergabung di ormas juga? Nah benar, hasil analisa kita dia tergabung dari salah satu ormas yang ada di Kabupaten Cianjur. Akibat tindakan kedua preman tersebut, mobil korban mengalami kerusakan. Salah satunya kaca spion kanan mobil yang dirusak pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk beraksi. Kedua pelaku kini dijerat ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda, pemirsa. Seorang bocah berusia 13 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur sejak Kamis pagi atau 4 hari yang lalu diduga diculik oleh tetangganya. Eva tak kunjung pulang sejak Kamis pagi hingga Minggu setelah diajak pergi. Bocah tersebut diduga diculik oleh tetangganya sendiri yang tinggal tepat di samping kontrakan orang tua korban. Ayah korban menyebut pada Rabu malam, di 1 hari sebelumnya, korban sempat diajak membeli buah dan makanan di pasar. Kemudian, korban dikembalikan ke orang tuanya. Namun pada Kamis pagi, pemirsa, korban kembali diajak keluar oleh terduga pelaku dengan diiming-imingi akan dibelikan pakaian baru. Setelah itu, orang tua korban pun curiga lantaran hingga 3 jam kemudian korban tak kunjung pulang. Orang tua korban pun mendobrak kontrakan terduga pelaku dan seluruh barang milik terduga pelaku sudah tidak ada di dalamnya.
Sementara itu pemirsa, petugas Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Jakarta Timur pada hari Selasa kemarin. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di Jakarta Timur Selasa siang kemarin. Pelaku sempat mencoba kabur dari penggerebekan polisi dan mencoba naik ke plafon rumah. Polisi akhirnya melakukan tindakan terukur lantaran pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Pelaku buron selama kurang lebih 5 hari. Pelaku menculik korban yang masih berusia 13 tahun dan menyekapnya di sebuah rumah kontrakan. Aksi ini pemirsa terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kasus penculikan ini ke kepolisian. Usai diamankan petugas, pelaku penculikan langsung dibawa petugas ke Mapolda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, kabar selanjutnya ini masih tentang kabar yang sama, di mana terungkapnya kasus pencurian anak di bawah umur membuat kaget tetangga karena pelaku dan korban mengaku sebagai ayah dan anak. Taunya anaknya aja gitu. Karena dari iya, karena keduanya juga ngakui itu ayah saya dan itu anak saya, gitu. Yakin banget, Mbak, itu kayak yang anak ke bapak gitu. Karena nggak ada kecurigaan sama sekali gitu. Jadi di situ pikir, oh ini anak sama bapak iya gitu. Tapi yang saya curiga ya sering pakai sal itu, kalau malam itu si anaknya itu. Dan saya nggak tahu, dari di situ saya nggak curiga sama sekali. Tante tolong bikinin kopi buat bapak saya, gitu. Pada saat penangkapan kan katanya pelaku ini sempat mencoba melarikan diri. Ibu ada nggak melihatnya bagaimana? Sempat melarikan diri mau ke atap, Mbak. Di situ mau ke atap, udah didobrak, terus di atap tuh langsung polisi ngepung gitu dari belakang sampai depan sampai gitu, tapi akhirnya dapet gitu. Anaknya langsung meluk saya di sini. Anaknya, tante ada apa? Tante, ayah saya mau diapain? Bapak ayah saya mau diapain? Kayak gitu. Itu bukan ayah kamu, itu bukan ayah kamu, kata saya tuh gitu. Jadi pada saat dilakukan penangkapan si anaknya masih mengaku itu orang tuanya? Iya, masih, itu ayah saya mau diapain, tante, itu ayah saya mau diapain. Tolong jangan diapa-apain ayah saya, tante, gitu. Di situ sambil nangis. Masih dalam ketakutan, masih dalam memeluk saya korbannya gitu. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana seorang perempuan kehilangan sepeda yang terparkir di bike rack stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kepolisian pemirsa sedang melakukan pengejaran terduga pelaku pencurian sepeda. Sepedaku aku parkir di sini. Hari ini pulang kantor, sepedanya udah hilang, nggak ada. Tapi security-nya lagi ngecekin karena ada CCTV. Semoga sepedanya masih ada. Aduh, hilang segala. Tapi mungkin nggak bisa malam ini Kak, soalnya kita CCTV yang ini kita harus permintaan dulu. Nah, untuk CCTV pun kalau misalkan kakaknya mau minta video pun bisanya itu kakak ngajuin ke kepolisian dulu. Ngajuin ke polisian dulu. Baru bisa kesini. Tapi kalau kakaknya mau lihat aja, mungkin bisa kita tunjukin, tapi tanpa kita ngasih filenya ke kakak gitu. Biasanya Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan yang kehilangan sepeda saat diparkir di bike rack di stasiun MRT Setiabudi Astra, Setiabudi, Jakarta Selatan. aduh, hilang segala. Bike rack atau komuter bike shelter merupakan fasilitas untuk memarkir sepeda agar dapat mengamankan sepeda dengan kunci dan gembok pribadi. Fasilitas itu berada di sekitaran stasiun MRT. Dari postingan akun Instagram @jakartainformasi pada Rabu 16 April 2025, korban menyampaikan biasanya sepedaku diparkir di bike rack. Namun saat pulang kantor, sepeda tersebut raib. Pemilik sepeda pun harus menempuh prosedur pelaporan kehilangan sepeda ke pihak kepolisian. Tadi udah lihat CCTV-nya, CCTV dari MRT udah lihat memang ada pelaku yang ngambil sepedanya. Dan pelakunya itu pakai topi, pakai masker,
jaket hitam. Cuman CCTV-nya nggak bisa di-share di publik karena itu sifatnya barang bukti. Kalaupun mau ambil filenya harus lapor ke polisian. Kita lapor ke kantor polisi dulu ya. Lapor dulu ke kantor polisi ya di Polsek Setiabudi. Bismillah ya, semoga lancar. Kalau mau lapor polisi kehilangan barang harus ada bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu harus hanya punya kwitansi. Kwitansi kalau kita belanja udah hilang dong, disuruh bikin. Oke, kwitansi. Nah, kita bikin dulu ya. Jadi gue beli sepeda dulu dengan harga 3.300.000. Gitu, gengs. Kompol Nurmadewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan pemilik sepeda sudah melaporkan peristiwa kehilangannya tersebut. Ya betul, jadi sudah dilaporkan tentang pencurian yang ada viral ya. Udah di mengantongi identitas pelaku belum, Bu? Saat ini kita lagi mengejar ya, siapa melakukan, kemudian kapan, jam berapa, itu yang kita kejar. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan security ya, kita minta kerjasama dari security adalah keterangan apa yang dilihat sama security atau penjaga dari area tersebut ya. CCTV pun kita sudah mintain. Kasus pencurian sepeda di bike rack stasiun MRT sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya terjadi di bike rack stasiun MRT Hajinawi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang anggota kepolisian melakukan penganiayaan terhadap teman wanitanya hingga wajah korban lebam. Pelaku bahkan mengancam korban dengan senjata api miliknya. Kawan aku, Bu. Iya. Beginilah video amatir keributan yang terjadi antara pria yang diduga anggota polisi dengan teman wanitanya saat berada di dalam mobil. Saat keributan terjadi, tangis sang wanita memancing warga sekitar untuk mendekat. Salah satu warga yang ingin melerai bahkan dimarahi oleh pelaku. Sang pria memaki dan sempat memperlihatkan senjata. Akibat keributan tersebut, wajah korban lebam. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di parkiran sebuah rumah kos di Jalan Diukora Ilir Timur 1, Kota Palembang. Menurut korban, ia dan pelaku sempat terlibat percekcokan di dalam mobil pelaku. Pelaku yang emosi lantas memukul hidung, dagu sebelah kanan, dan leher korban. Korban yang bernama Wina mengungkap jika pelaku yang merupakan temannya adalah seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, pelaku sempat mengancam dirinya melalui chat sebelum terjadi tindakan penganiayaan. Itu siapa kita? Mantan. Mantan, dia profesinya apa? Anggota polisi. Tugasnya di mana? Di Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya memang ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Waktu mau penganiaya itu ada nggak omongan dia apa pada kamu sehingga dia marah seperti apa coba? Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Kini peristiwa penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, atlet voli berjuluk Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi bertemu Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha Selasa siang. Didampingi beberapa anggota keluarganya, Megawati penuhi undangan Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Atlet berjuluk Megatron ini pulang kampung setelah 2 tahun bermain untuk tim Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, pemirsa, Megatron menceritakan berbagai macam hal tentang pengalamannya, termasuk mengenai julukan Megatron yang disematkan publik Korea Selatan. Bupati Jember mengaku bangga dan berharap prestasi yang ditorehkan Megawati dapat ditularkan ke atlet voli asal Jember lainnya. Sebelum memperkuat tim Red Spark Korea Selatan, Megawati juga pernah memperkuat sejumlah klub di luar negeri seperti klub Thailand Supreme Chonburi Itech.
Sesuai dengan janji kita pemirsa, siang hari ini kita sudah hadirkan eksklusif hanya di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan Mbak Megawati. Selamat siang. Hai, selamat siang. Iya, tentunya senang sekali untuk berkesempatan berbincang dengan Mbak Megawati. Mbak Megawati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Oke, baik. Kegiatan apa saja yang dilakukan usai pulang kampung ini, Mbak Mega? Kumpul sama keluarga, istirahat gitu aja sih, nggak ada latihan gitu karena harus istirahat dulu karena pasca cedera kemarin. Iya. Oke, Mbak Mega tentunya pulang setelah lama sekali ya merantau di Korea, pulang ke sini tentu pengen mendapatkan kehangatan kembali bersama dengan keluarga, aktivitas bersama dengan keluarga. Tapi beberapa hari kemarin ini juga kita lihat Mbak Mega sempat bertemu beberapa pihak. Mungkin bisa diceritakan ketemu dengan siapa saja Mbak Mega? Tadi kemarin ketemu sama Bapak Wahid, terus Bapak Ketua Bank Jatim juga yang cabang Jember, kayak gitu. Mungkin sama ketemu teman-teman aja sih, dan keluarga paling baik sama keluarga. Oke, Mbak Mega, ini kita semua tentunya penasaran, rencana apa setelah pulang kampung ini yang akan dilakukan? Mungkin aku akan bergabung di Proliga di klub Petrokimia Gersik. Mungkin minggu depan aku akan bergabung sama mereka. Wah, tentunya ini juga kabar baik ya untuk para pencinta voli, terutama Mbak Mega yang kembali lagi nih. Tentunya mereka juga berharap dengan bergabungnya Mbak Mega di klub tersebut ini bisa menambah kekuatan dari tim mereka. Dan Mbak Mega mungkin bisa diceritakan rencana-rencana kegiatan kedepannya akan kemana aja, atau memang hanya ingin berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati waktu bersama dengan keluarga saja? Kedepannya aku belum tahu kemana, cuma aku mungkin tetap bermain ke luar negeri, mungkin yang dekat-dekat aja kayak gitu, dan liganya yang pendek aja karena benar-benar 2 tahun ini liganya panjang, terus kayak waktu berkumpul sama keluarga itu jadi kurang. Menurut aku kan karena keluarga kan penting, lebih penting dari ya karir kan bisa dicari juga, tapi kan keluarga kan pastinya tetap nomor 1 kayak gimana pun. Iya. Oke, tentunya keluarga masih tetap ya di nomor 1 kan oleh Mbak Megawati. Tapi ini Mbak, kita juga penasaran kemudian untuk melihat antusias dari para penggemar voli di Indonesia yang juga turut mendukung setiap kali bertanding ini seperti apa? Ya tentunya senang karena banyak banget antusias mereka yang awalnya nggak terlalu suka banget sama voli, jadi suka banget sekarang sama voli. Ya, aku harap semuanya tetap mendukung Mega dimanapun Mega berada juga, tetap dukung Mega kayak gitu sih. Pokoknya bangga banget karena semuanya jadi suka voli. Kayak aku kasih dampak positif juga buat mereka juga tentang voli kayak gitu. Iya, Mbak Mega selama tinggal di Korea, bertanding dan juga bergabung bersama dengan klub yang ada di Korea, apa yang membuat Mbak Mega ini kangen banget sama Indonesia hingga akhirnya memutuskan untuk kembali pulang? Aku pikir di Korea tuh juga enak, ya sama aja karena masih lingkup Asia kan. Cuma tetap aja sih suasana di rumah itu lebih nyaman daripada dimanapun aku berada, sekalipun aku di Surabaya, tetap aku pengen kayak pulang ke rumah, kayak beda aja gitu vibes-nya kayak gitu. Tentunya masakan mama sih yang paling aku kangenin. Waduh, tentunya kita juga penasaran awal mula ada kata-kata Megatron ini dari mana, mungkin bisa diceritakan? Dulu kan aku ikut SEA Games kalau nggak salah 2019, kalau nggak salah. Aku tuh masih muda, terus senior-senior aku tuh ya banyak kan. Terus aku punya spike yang kencang, terus badan aku besar juga. Dulu aku besar banget daripada sekarang aku tuh besar banget dulu. Terus nama kan Mega, terus waktu itu lagi hype banget Transformer kan. Terus ada tokoh namanya Megatron. Nah dari situ kan Megatron tuh kuat kayak gitu, jadi mereka kayak sambung-sambungin gitu sama Megatron kayak gitu. Nah, ini dia nih asal-usul Megatron ternyata dari sana. Ternyata ya? Dari sana juga. Oke, Mbak Mega, ini kalau kita lihat dari informasi ya beredar ini Mbak Mega juga bergabung dengan Gresik Petrokimia. Benar ya, Mbak? Benar.
Oke. Benar, kemarin Nah, ini alasannya sendiri launching juga kan. Kayak gitu. Mungkin mereka banyak udah tebak-tebak gitu, tapi aku nggak mau umumin dulu. Jadi aku keep juga dari pihak Petronya juga, jangan di kayak kasih tahu dulu, nanti aja kalau udah hari H, udah ada waktunya gitu, baru baru Petro akan bilang kayak gitu. Tapi ini Mbak Mega tentunya kita juga penasaran ya, terutama bagi para pencinta voli, bagi para fansnya Mbak Mega juga, apa sebetulnya alasan untuk memilih bergabung bersama Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia ini, Mbak Mega? Karena di sana juga kan banyak, Petro juga bekerja sama Bank Jatim, kayak gitu. Jadi aku juga dari klub Bank Jatim, aku dibesarkan namanya dari Bank Jatim. Jadi aku mau nggak mau di situ ada teman-teman aku juga. Jadi kayak dimanapun ada aku, maksudnya ada teman-teman aku juga di situ. Jadi aku ikut Petro. Mungkin kalau di klub lain juga pasti aku akan ke klub di situ. Yang dimana Bang Jatim suruh akan kayak gitu. Karena kan aku pasti Bang Jatim kayak gitu. Oke. Mbak Mega, ini apa sih target pribadi dan juga target dari tim Mbak Mega untuk mencapai untuk dicapai di Proliga nanti, Mbak Mega? Aku berharap yang baik-baik aja. Kalau rezekinya kayak tahun kemarin itu alhamdulillah. Kalau emang belum, ya mungkin ada rezeki lain di depan sana yang kayak gitu. Jadi ya pokoknya aku bisa sembuh dulu dari cedera aku bisa main, terus aku bisa menampilkan yang terbaik juga, syukur-syukur bisa menang juga. Tapi aku juga berharap akan menang. Oke Mbak Mega, kita juga sebenarnya penasaran apa sih yang menjadi motivasi dan juga spirit yang membuat Kak Mega ini sampai sekarang masih tetap terus bersemangat menggeluti voli gitu. Tapi sesaat lagi Mbak Mega, setelah jeda iklan yang satu ini kita masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, tentunya kita akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan Megatron atau Megawati di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mbak Mega. Selamat siang. Iya Mbak Mega, ini tentunya juga ada banyak sekali ya masyarakat yang penasaran nih awal mulanya mengapa bisa cinta kepada voli, dan awalnya sendiri terjun ke dunia voli ini apakah diperkenalkan oleh orang tua atau memang sendiri yang ingin begitu menjadi atlet, seperti apa? Dulu enggak sih, nggak kepikiran untuk jadi pemain voli karena aku dulu temennya banyak cowok, terus suka main sore di lapangan bola. Aku suka main bola sih dulu sebenarnya daripada atlet voli, karena menurut aku voli kan sakit ya, tangannya sakit kayak gitu. Tapi karena aku tinggi, aku cewek juga, jadi almarhum ayah dulu sama mama bilang kayak mungkin coba dulu aja di voli kayak gitu. Awalnya nggak mau karena nggak suka, nggak enjoy juga, jadi nggak mau latihan pas awal-awal voli gitu. Terus lama-lama kok enak, punya banyak teman, aku bisa kemana-mana gratis, terus dapat uang juga. Dari situ aku senang, jadinya enjoy juga main voli kayak gitu awalnya. Oke, Mbak Mega, tentunya kalau kita mau menjaga performa selama bertanding itu kan membutuhkan stamina, terutama juga motivasi yang selalu konsisten gitu. Apa yang membuat Mbak Mega ini konsisten dalam motivasinya untuk menjadi pemain voli yang terbaik? Pasti aku kalau merasa capek kayak gitu, kayak kepikiran orang tua gitu kan. Orang tua dulu lebih capek dari aku, besarin aku juga kayak gitu. Mungkin aku lebih pikir kayak gitu sih. Jadi kayak kalau lagi capek, ya pasti kepikiran tentang orang tua. Kan orang tua juga lebih capek dulu kayak gitu. Oke, sosok keluarga selalu menjadi ini ya, support system ya. Tapi mungkin Mbak Mega, ini juga banyak sekali masyarakat di Indonesia, terutama generasi muda yang ingin seperti menjadi Megatron lainnya, ataupun Mbak Mega, the next Mbak Mega gitu. Apa sebetulnya tips dan triknya, terutama jika ingin turun ke dunia voli? Kayak lawan rasa malas kayak gitu, dan harus percaya akan proses kayak gitu. Kayak tanpa proses juga kita nggak bisa sampai saat ini juga. Tentunya usaha sama doa jangan lupa kayak gitu. Percaya proses, usaha, doa, dan juga konsisten. Dan juga yang satu yang paling nggak bisa dilupa adalah doa dan dukungan dari orang tua dan juga keluarga yang nggak boleh kita tinggalkan gitu ya Mbak Mega ya. Doa dari orang tua yang paling penting. Oke, Mbak Mega, ini sebenarnya pertanyaannya rada random nih. Kalau misalnya Mbak Mega sebenarnya nggak jadi atlet voli, Mbak Mega ini pernah membayangkan akan jadi apa, Mbak?
berkarir di Nggak bidang tahu sih, apa tapi gitu? cita-cita aku jadi polisi. Jadi polisi. Jadi polisi. Mungkin karena tadi ya, posturnya juga Postur tegak. Semakin juga. dewasa, Kemudian enggak, udah hilang cita-citanya. oh. Jadi tetap pengen jadi pemain voli begitu ya Mbak Mega? Pengen sampai benar-benar udah nggak bisa main voli kayak gitu. Pengen main voli terus. Mbak Mega, Kalau bisa tapi selamanya apa ya sebetulnya selamanya nggak reaksi apa-apa. teman-teman Mbak Mega begitu ya di Korea ketika pertama kali ini memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia? Kenapa? Mungkin bisa diulang lagi saya pertanyaannya untuk reaksi dari teman-teman Mbak Mega di Korea sana ketika pertama kali mungkin memutuskan Mbak Mega akan kembali lagi pulang ke Indonesia. Tanggapannya dari teman-teman Korea seperti apa, Mbak? Pastinya sedih juga sih mereka, sempat sedih juga pas akhir pertandingan itu di final. Mereka bilang jangan pulang, kayak gitu, di sini aja bisa nggak kayak gitu. Tapi aku bilang ke teman-teman nggak bisa karena aku juga punya kehidupan yang lain. Aku juga punya kehidupan di luar sini, maksudnya di luar Korea juga. Jadi ya kan aku juga bekerja sebagai atlet profesional, pastinya harus profesional juga. Pasti ada pertemuan juga, ada perpisahan dimanapun itu kan pasti ada kayak gitu. Jadi teman-teman aku udah ngerti juga. Cuma mungkin di dalam hati mereka yang paling dalam ya kehilangan lah pasti karena udah 2 tahun benar-benar bareng sama mereka kayak gitu. Oke Mbak Mega, karena sebenarnya juga sempat viral ya kepulangan Mbak Mega saat diantar oleh pelatih dari Korea itu juga sebenarnya viral karena pelatihnya juga sampai nangis gitu. Tapi Mbak Mega kami juga penasaran dan mungkin ini juga bisa jadi afirmasi positif juga buat Mbak Mega ke depannya. Nanti ke depannya ini Mbak Mega pengen jadi sosok yang seperti apa sih? Apakah memang tetap di bidang voli gitu atau seperti apa Mbak Mega? Ya aku pengen tetap di bidang voli juga. Aku pengen kayak dikenal nanti kayak jadi atlet voli kayak gitu. Pengen kayak gitu. Oke, masih tetap ingin dikenal menjadi atlet voli. Kemudian juga Korea sudah dijajal begitu ya, sudah menjadi bintang di Korea. Negara mana lagi nih selanjutnya? Sedikit di-spill mungkin Mbak Mega. Tunggu aja, aku rahasia kayak gitu. Mungkin rahasia. Nanti akan tahu sendiri. Oke, kita tunggu ya the next chapter dari Mbak Mega nanti seperti apa. Mbak Mega, tapi ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan publik juga. Benar nggak sih kalau Mbak Mega ini menjadi pemain termahal, pemain voli termahal di Korea ataupun di Indonesia? Ini benar nggak Mbak? Kalau di Korea sih enggak. Karena pemain lokal Korea lebih besar gajinya, bahkan berkali-kali lipat daripada aku orang Asia Quarter. Kalau di sana kan ada Asia Quarter namanya. Kalau di Indonesia mungkin. Mbak Mega, tapi kan kemarin juga sempat ada informasi ya kalau kemudian mengalami cedera. Saat ini kondisi kesehatannya seperti apa Mbak? Terutama kan tadi ya mau persiapan juga jelang bersama Gersik Petrokimia. Iya, ada laga yang menanti juga. Alhamdulillah udah sedikit membaik juga dari kemarin. Emang ini bener-bener aku overuse karena aku bener-bener 2 tahun nggak berhenti juga main volinya. Kayak banyak banget pertandingan-pertandingan gitu. Terus mungkin ya namanya overuse, udah diingetin sama Allah gitu kan buat istirahat sebentar kayak gitu, nanti akan lagi kayak gitu. Jadi tapi untuk saat ini udah membaik daripada sebelumnya pas pertama kali datang ke Indonesia. Oke, Mbak Mega ini juga sebenarnya viral juga di media sosial. Ketika Mbak Mega kembali ke Indonesia ini, masyarakat di sekitar juga sebenarnya ramai menanti kedatangan dari Mbak Mega dan juga tak sabar juga ketemu foto bareng dengan Mbak Mega. Ini memang ramai sekali ya Mbak? Ramai sih, cuma kan aku kalau udah pulang ke rumah, aku pengennya tuh quality time juga private gitu. Kalau udah di luar boleh kayak ketemu aku ya nggak apa-apa karena kan di luar lagi ketemu gitu. Tapi kalau misalnya aku di rumah, aku yang membatasi orang-orang untuk datang ke rumahku. Benar-benar aku ingin menjaga keluarga aku juga karena mamaku sendirian, mamaku perempuan juga kan sendirian, ayah udah nggak ada kayak gitu. Aku apalagi jauh, misalnya jauh kayak gitu. Kalau lagi di rumah gini aku pengennya di rumah aja gitu. Jadi nggak ada orang banyak. Kalau misalnya ada orang banyak aku nggak bisa istirahat juga, sama aja aku kayak kerja lagi kayak gitu. Iya betul. Baik, karena memang juga, waktu bersama dengan keluarga ini juga menjadi prioritas utama bagi setiap orang, begitu kenyamanan untuk kembali pulang juga menjadi prioritas.
Terima kasih. Iya, Baik, terima kasih Mbak Mega sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Mbak Mega ya, ditunggu saja mau ke negara mana, mau ke mana. Nanti Apa kita juga akan nih tunggu cerita apa dari chapter surprise-nya. selanjutnya. Betul. Terima kasih Mbak Mega, sehat selalu. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia mendatangi kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan Selasa siang. Kedatangan mereka untuk audiensi dengan Wakil Menteri HAM dalam mencari hak dan keadilan akibat peristiwa yang dialami saat menjadi korban eksploitasi dan penyiksaan semasa kerja di Oriental Sirkus Indonesia. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Salah satunya adalah Ida. Dirinya menceritakan saat dibawa oleh Oriental Sirkus Indonesia sejak 5 tahun dari orang tuanya pada tahun 1976. Ida dibawa ke salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Ida menyebut dirinya disiksa dan dipukul dalam latihan. Bahkan pada tahun 1989, Ida terjatuh saat melakukan pertunjukan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Jadi di pertengahan latihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Jadi untuk kasarnya Bu Ida ceritakan. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Nah terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siu tahun 89. Nah setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi pada akhirnya tapi karena kondisi saya semakin parah gitu, pinggang saya udah agak bengkak dan saya cuma bisa nahan sakit aja waktu itu. Kuasa hukum mantan pemain sirkus Muhammad Soleh mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor. Menurut saya segera membentuk tim pencari fakta karena apa yang dilakukan oleh Komnas HAM tahun 97 saat itu tentu tidak komprehensif. Tidak semua korban-korban itu dimintai pendapat terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami, sebab saat itu sudah banyak yang lari-lari semua. Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait karena diduga ada pelanggaran HAM terhadap para mantan pemain sirkus tersebut. Memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Sirkus Indonesia itu tidak terjadi lagi. Karena bisa jadi masih terjadi sampai hari ini. Nanti kami akan memastikan langkah-langkah itu. Dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena kan teman-teman ini juga sudah melaporkan ke Kementerian PPPA. Kami akan koordinasi dengan teman-teman dari PPPA. Sudah melapor juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Dan karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan. Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia menanggapi dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia.
Dalam surat klarifikasi, pihak Taman Safari Indonesia menyatakan bahwa secara kelembagaan Taman Safari tidak ada hubungannya dengan Oriental Circus Indonesia serta dengan pihak-pihak yang mengadukan ke Kementerian HAM. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum Bupati. Pelaporan tersebut diduga berkaitan dengan pemalsuan surat undangan pemirsa yang menggunakan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Tim kuasa hukum Bupati Tasikmalaya melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke Polres Tasikmalaya berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat undangan, penggunaan kop surat, dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Laporan diajukan setelah tidak tercapai kesepahaman antara kedua belah pihak terkait surat undangan yang ditujukan kepada camat dan kepala desa untuk kegiatan pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Surat tersebut diduga mencatut nama Bupati Ade Sugianto tanpa izin dan menggunakan stempel yang tidak sesuai dengan stempel resmi Sekretariat Daerah. Kuasa hukum Bupati Tasikmalaya menyebut laporan ini dilayangkan atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Saya atas kuasa Bupati Tasikmalaya Pak Ade selaku kuasa pengacara dari kantor saya, Ketua Bupati melaporkan Wakil Bupati Pak Cecep atas dugaan tindak pidana pasal 263 pemalsuan surat dan pemalsuan penggunaan stempel yang tidak sah. Kaitannya itu disalahgunakan untuk apa Pak oleh Pak Wakil Pak? Banyak juga digunakan dalam kepentingan atas nama Bupati, digunakan oleh Wakil Bupati tanpa persetujuan Bupati atau tanpa konsultasi Bupati. Upaya penyelesaian secara internal disebut telah dilakukan melalui mediasi dan teguran lisan dari Bupati kepada Wakil Bupati. Namun langkah tersebut dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai sehingga perkara dilanjutkan ke jalur hukum. Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin mengaku belum mengetahui secara detail isi laporan yang disampaikan ke polisi. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatannya, dirinya selalu menginstruksikan bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau sekretariat daerah untuk mengurus seluruh keperluan administrasi, termasuk surat menyurat. Kalau saya dilaporkan karena saya belum tahu, maka permohonan maaf saya belum bisa menjelaskan secara detail kaitan dengan substansinya apa. Yang kedua, kaitan dengan posisi saya sebagai Wakil Bupati, tentu saya selalu meminta kepada sekretariat jika saya akan berkegiatan agar sekretariat di Forkopim untuk menyusun kegiatan-kegiatan dimaksud. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komnas HAM melakukan investigasi kasus pembunuhan Juwita yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut bernama Jumran di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya ke Banjarbaru, Komnas HAM telah mengecek lokasi tempat ditemukan jenazah Juwita hingga meminta keterangan dari sejumlah saksi. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan Dr. Luri Parulian Sihombing mengatakan pihaknya juga akan menelusuri komunikasi lewat handphone untuk mengungkap motif dari pembunuhan ini. Berarti yang tiga. Tentu kami ke sini ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta-faktanya, terutama di lapangan. Setelah pulang Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Komnas HAM kan diberi wewenang oleh Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia untuk melakukan pemantauan. Nah, dari pemantauan kami menganalisis hasil tinjauan lapangan ini dan merekomendasikan. Masih bersama kami di AP Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, meraih kasus perdagangan orang dari Indonesia ke Kamboja menjadi sorotan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI. Mereka yang jadi korban rata-rata masih berusia muda. Korban-korban perdagangan orang ke Kamboja terus berjatuhan. Mulai dari mereka yang masih terjebak di sana, mereka yang berhasil selamat, sampai mereka yang pulang tinggal nama dan bahkan yang tewas namun belum bisa dipulangkan. Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Abdul Qadir Karding, mereka yang menjadi korban tersebut berangkat melalui prosedur ilegal. Menurut Abdul Qadir, para korban rata-rata adalah kelompok pemuda yang memiliki pendidikan baik dan malah sudah punya pengalaman pekerjaan. Mereka tergiur ke Kamboja karena iming-iming pendapatan besar. Media sosial, jadi rata-rata yang ke negara-negara tujuan Myanmar terutama, Thailand, termasuk Kamboja itu anak-anak yang terdidik, anak-anak yang sudah punya pekerjaan sebelumnya, tertarik oleh iming-iming promosi, lalu kemudian disitulah mereka kena. Meski Menteri P2MI menyebut rata-rata korban terjerat oleh media sosial, kenyataannya banyak pula korban yang ternyata dibawa ke Kamboja untuk diperdagangkan melalui orang-orang yang mereka kenal. Salah satunya adalah almarhum Soleh Darmawan yang berangkat ke Kamboja karena tawaran dari temannya yang ternyata menjual Soleh ke Kamboja. Awalnya Soleh ditawari bekerja sebagai koki di Thailand. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Menyinggung kasus TPPO yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia, pemirsa, ini juga tentunya menjadi perhatian dan kita sudah bergabung dengan keluarga korban Soleh Darmawan, Tina Asyuna. Selamat siang, Bu Tina. Ya, siang. Baik, Bu Tina, tentunya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan keluarga Ibu, tapi mungkin bisa diceritakan, Bu, awal mula kronologinya seperti apa, Bu Tina? Ya, kalau menurut dari orang tuanya ya, keterangan orang tuanya itu, dia awalnya kan ditawarkan kerja di Thailand, di hotel gitu, dan basicnya dia kan tata boga, jadi ditawarkan di kitchen gitu, bagian pastry, itu sih awalnya. Oke, Bu Tina, komunikasi terakhir dengan korban ini kapan, Bu Tina? Dan kemudian pihak keluarga kan juga sudah mengetahui kabar bahwa saudara Soleh ini sudah meninggal dunia. Ini informasinya dapat dari siapa, Bu Tina? Jadi jadi kalau untuk dari awal berangkat sampai almarhum datang di sana itu selama 4 hari itu masih komunikasi sama ibunya. Tapi setelah 4 hari itu tidak ada komunikasi lagi, kontak, dan baru dapat kabar itu di tanggal 2. So, ada yang menghubungi ibunya yang mengaku teman sama kerja di sana, kalau dalam keadaan kritis, almarhum kritis itu tanggal 2, dan tanggal 3 paginya dikabarkan meninggal. Baik, Bu Tina, apakah ketika proses dari pemulangan korban ini hingga saat ini apa ada terkendala? Untuk awal-awal sih ya agak terkendala gitu, tapi kita juga berusaha terus kan mencari bantuan gitu, dan akhirnya sih ya sudah bisa dipulangkan di tanggal 15 Maret. Oke, Bu Tina, kabarnya pihak keluarga ini melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus kematian korban di Kamboja. Apa perkembangannya, Bu? Ya, untuk saat ini sih kita baru hanya membuat laporan, ya sudah resmi kita melakukan laporan. Baik. Apakah ada rencana untuk mengotopsi jenazah korban ke depannya, Bu Tina? Kalau untuk itu kita sih belum tahu ya, kita mengikuti perkembangan dari polisi aja gitu, bagaimananya, karena kita ikuti untuk nanti perkembangan selanjutnya. Oke. Bu Tina, kabarnya kan yang tadi dari penjelasan Bu Tina sendiri bahwa korban ini dijual oleh temannya. Saat ini
temannya di mana, Bu? Apakah pihak keluarga mengetahui keberadaan dari temannya ini? Kalau untuk dijual kita juga nggak tahu ya itu ya, cuman intinya kan kalau dari kita nih dia ditawarkan kerja gitu. Untuk masalah jual menjual kita kurang paham juga gitu kan untuk kerja seperti apa, tapi kan yang kita tahu dia berangkat ditawarkan untuk kerja di sana gitu. Baik Bu Tina, tapi apakah dari pihak keluarga sendiri pernah menghubungi ataupun mengenali temannya yang mengajak korban ini kemudian bekerja di sana seperti apa? Ya, iya, karena memang teman dekatnya gitu, teman almarhum sendiri. Oke. Iya, teman dekat teman almarhum. Oke, Bu Tina, barangkali dari pihak keluarga ini apakah mengetahui ada korban-korban lain yang memang juga berkomunikasi juga dengan keluarga Bu Tina? Oh, kurang tahu, saya nggak tahu. Oke. Hingga saat ini keterangan dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, Bu? Belum sih, belum ada karena kan baru ini ya menerima laporan dari keluarga aja. Sejauh ini baru itu. Dan akan dikembangkan. Oke. Ibu, dari pihak keluarga sendiri untuk harapan ke depannya seperti apa, Bu, yang diharapkan dari kepolisian, pihak kepolisian ini? Ya, kalau untuk almarhum sendiri kan kita sih ingin ini aja ya, keadilan untuk almarhum gitu, untuk lebih jelas lagi biar keluarga juga tenang sebetulnya meninggalnya itu karena apa gitu. Untuk itu aja sih. Dan kalau untuk menyeluruhnya sih kita berharap tidak ada lagi gitu perdagangan orang atau apapun ya gitu, atau intinya keberangkatan secara ilegal dan gitu. Dan untuk mungkin kita berharap bisa lebih diminimalisir lagi gitu, mungkin edukasinya mungkin untuk masyarakat gitu tentang perdagangan orang seperti apa, terus perdagangan ilegal atau bekerja secara ilegal itu seperti apa, resmi seperti apa gitu. Karena saya juga yakin sih kayaknya masih banyak ya yang belum paham gitu antara ilegal dan resmi itu seperti apa gitu. Dan visa kerja dan visa turis itu banyak orang yang mungkin belum paham. Itu aja sih sebenarnya. Tentunya masih banyak yang belum paham dan ini juga menjadi salah satu kewaspadaan bagi kita semua ya. Iya. Ibu Tina, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai almarhum ini ketika semasa hidup begitu, seperti apa kesehariannya dan juga perilakunya seperti apa? Ya kalau untuk kesehariannya sih anaknya emang ceria gitu, emang motivasinya tuh tinggi gitu, dan cita-citanya juga tinggi gitu. Makanya mungkin saat yang mengajak ini adalah teman dekat gitu, pasti kan almarhum mikir dong, gak mungkin lah temannya ini mau menjerumuskan atau seperti apa gitu kan, dan dijanjikan juga gaji lebih besar daripada di sini ya gitu. Dan mungkin itu yang bikin almarhum tergerak. Oke. Bu Tina, mohon maaf kami ingin bertanya kembali, apakah benar ponakan dari Bu Tina ini mohon maaf ginjalnya juga dijual gitu? Apakah pihak keluarga sudah mengetahui itu? Enggak, makanya untuk itu tuh sebetulnya itu lebih ini ya, apa namanya, framing di media gitu. Karena kalau dari kita tuh hanya mengatakan bahwa memang ada kecurigaan dari keluarga karena di tubuh korban itu ada seperti bekas jahitan gitu. Nah itu yang menjadi concernnya kita gitu. Untuk masalah bagaimana organ dalamnya itu kan harus dibuktikan dengan otopsi gitu. Jadi yang semua berkembang di media itu kembali lagi sama yang karena kita nggak bisa kan menyamaratakan ya kasusnya, protes ke satu-satu akun-akun itu gitu, karena mereka pun tidak meminta izin kepada kita atau mengkonfirmasi kepada kita gitu. Karena kalau dari keluarga sendiri semua itu dibuktikan ya lewat nanti otopsi gitu. Kalau ditanya apa betul ada bekas luka, yang keluarga yakini iya ada. Oke. Bu Tina, tapi untuk di tempat tinggal ibu sendiri, apakah kasus ini pertama kali terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah ada kasus yang sama? Saya sih kurang tahu ya, cuman kalau kemarin baru dengar pas Soleh ini pergi gitu, ada juga sih yang bilang ada tuh di RT sana gitu. Kalau
Dia juga kayaknya kesana juga deh, soalnya sampai sekarang nggak ada kabarnya, kayak gitu aja sih dengar-dengarnya. Iya. Dia juga taunya setelah nggak ada. Oke, Bu Tina tadi kalau Ada saya nggak beberapa salah gitu Bu Tina ya. juga sempat menjelaskan bahwa ponakan dari Bu Tina ini memang sebelumnya bekerja sebagai koki ya di Thailand. Artinya ponakan Bu Tina ini memang sudah punya pengalaman di luar negeri begitu ya? Bukannya pernah kerja di Thailand, bukan, tapi dia ditawarkan untuk kerja di Thailand. Kalau untuk koki ya di sini. Kalau untuk basic dia bekerja koki itu selama di Indonesia. Nah, saat dia ditawarkannya itu ke Thailand untuk menjadi koki gitu. Ternyata pas sampai sana ternyata bukan di Thailand tapi di Kamboja. Gitu, dan kita taunya dia di Kamboja juga setelah meninggal saat kita ngecek GPS handphonenya itu beradanya di Kamboja. Baru ditawarkan artinya ya untuk menjadi koki di Kamboja. Betul, jadi modusnya Ya, untuk penawaran kerja. Betul sekali. Oke, Bu Tina, kami ingin bertanya kembali juga untuk saat jenazah ini dikembalikan kepada keluarga ini, apakah ada barang-barang yang barangkali diikutsertakan seperti HP atau barang-barang lainnya, barang-barang pribadi lainnya begitu? Ada sih barang-barangnya dipulangin, kayak baju gitu, paspor saat jenazah pulang kan itu dikembalikan, tapi kalau barang-barang lainnya itu menyusul di hari berikutnya, di minggu berikutnya. Bu Tina, kasus ini kan kemudian mencuat ya ke publik, viral juga, banyak sekali masyarakat yang tentunya ikut sedih begitu mendengar dengan kabar ini. Tapi Bu Tina, apakah sudah ada informasi dari pihak pemerintah mengenai hal ini? Sudah, karena juga saat pelaporan kita didampingi sama BP3MI dan juga BP2MI. Oke. Bu Tina, terima kasih untuk kesediaannya dan juga penjelasannya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita berharap agar keadilan bisa didapatkan oleh keluarga dan juga ponakan dari Bu Tina. Terima kasih Bu Tina, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara membongkar kedok baru modus prostitusi online dengan menampilkan video perhubungan badan secara langsung yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di dalam sebuah rumah indekos elit, petugas mengamankan para pelaku dan korban yang tengah usai melakukan live streaming berhubungan badan. Kebanyakan pemeran dalam video live streaming yang dihadirkan ialah anak di bawah umur dengan estimasi berusia 15 hingga 16 tahun. Kasubdit 2 Dit Cyber Polda Sumut mengatakan pelaku memberi upah kepada Germo dan korban sebesar Rp700.000 untuk sekali tampil dan akan dibagi secara merata. Petugas mengamankan 6 buah gawai, 1 set spray tempat tidur, dan sebuah lampu untuk live. Atas perbuatannya, pelaku diganjal pasal berlapis Undang-Undang Elektronik serta keasusila anak di bawah umur dengan ancaman denda Rp1 miliar serta 6 tahun kurungan penjara. Pemirsa, Kasubdit 2 Ditresiber Polda Sumut Kompol Anggi Siahaan menyampaikan modus baru prostitusi online. Ini pelaku bekerja sama dengan host yang memiliki followers banyak untuk menawarkan adegan ranjang secara langsung melalui platform media sosial. Saya sampaikan si host itu dia mengundang, jadi host ini dia followernya banyak. Kenapa dia dijadikan host? Karena followernya banyak. Jadi kalau kami dari pendalaman kepada Germo, dia memang bekerja sama, dia followernya banyak, kemudian ditempelkanlah ID TV si Germo. Tujuannya apa? Untuk rekan-rekan yang teman-teman yang sudah nonton di aplikasi TT tadi, untuk masuk ke dalam ID TV yang punyanya Germo. Karena seperti kita ketahui bersama, di aplikasi TT dia tidak bisa terlalu vulgar. Kalau dia vulgar langsung di-ban. Itu makanya dia pindahlah ke aplikasi TV. Sistemnya seperti itu. Live streaming.
Pemirsa, untuk membahas kasus ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan narasumber kami, ada Kombes Ferry Walintuka, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Ferry, ini gimana awal mula kasus ini terungkap? Apakah memang ada pelaporan dari masyarakat atau seperti apa Pak? Iya Mbak. Pertama-tama Mbak, ini terungkapnya kasus ini karena patroli cyber daripada Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dan ada campur di sosial media, sehingga akhirnya Direktorat Cyber kami melakukan pendalaman bongkar jaringan live streaming pertontonkan video adegan syuri ini. Oke, baik Pak Ferry. Lantas untuk korban sendiri hingga saat ini ada berapa banyak Pak? Apakah kemudian ada kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah? Ya, untuk saat ini Mbak, kami sudah mengamankan 3 orang, yaitu RA, RPL, dan MGOS, yang RA itu sebagai germonya, dan yang lainnya sebagai talent atau yang melakukan. Dan saat ini kami masih, Direktorat Cyber kami tetap melakukan pendalaman dalam penyidikannya, dan kami mengharapkan karena sudah berlaku selama 4 bulan Mbak, dari 26 Januari 2025, ya kami coba menggali lagi apakah ada indikasi tersangka ataupun pelaku-pelakunya lainnya Pak. Oke, Pak Ferry, kalau didengarkan dari keterangan korban ataupun pelaku sendiri, ini para pelaku menjual video porno, ini ke situs porno ataukah ke deep web untuk pedofil internasional Pak? Karena memang saat ini juga banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini Pak. Ya, ini masih dalam pendalaman kami Mbak, tapi untuk saat ini hasil pemeriksaan tersebut bahwa mereka menjual untuk video porno ini di aplikasi inisial TV. Jadi mereka mengundang di TikTok seperti apa yang disampaikan oleh rekan kami, bahwa dia mengundang sampai mengajak ke aplikasi TV untuk melihat adegan live show itu secara live streaming. Jadi untuk menarik netizen-netizen untuk melihat, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang saat ini masih kami kejar, inisial YWS yang sebagai pemilik akunnya Mbak. Oke Pak, kemudian untuk omsetnya sendiri baik itu dari para pelaku ataupun korban ini hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, berapa banyak yang didapatkan Pak? Ya, untuk saat ini Mbak, untuk apa yang didapatkan kami masih dalam pendalaman. Karena pemilik akunnya itu masih dalam pengejaran, sedangkan video ini sudah dilakukan beberapa kali oleh talent maupun yang dilakukan oleh talent dan germonya, dan itu untuk setiap tayang itu sekitar 700.000 mereka diberikan untuk sekali tayang. Oke, Pak Ferry, sejauh ini masih ada berapa lagi terduga pelaku yang masih dicari oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, untuk saat ini Mbak, yang kami cari masih 1 orang. Karena 1 orang ini yang merupakan intinya Mbak, dari tersangka utamanya yang kami kejar. Dan kalau kami bisa mengamankan yang bersangkutan, kami yakin bahwa kita bisa mendalami atau menggali lagi lebih dalam jaringannya. Baik, untuk kondisi para korban sendiri hingga saat ini seperti apa Pak? Apakah akan ada pendampingan yang dilakukan? Ya, kalau untuk MGOS di bawah umur kami tetap akan pendampingan dengan Bapas, sedangkan yang sudah dewasa akan kami jerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, Pak,
Kami juga ingin tanyakan mengenai kronologi bagaimana sampai si pelaku ini bisa mendapatkan para korban-korban ini. Apa modus yang dipakai oleh pelaku, Pak? Ya, untuk saat ini Mbak, dari hasil pendalaman kami, pelaku-pelaku ini selalu mencari netizen ataupun talents ya, istilahnya talents, itu yang cukup memenuhi kriteria apakah yang bersangkutan mau diajak, dan rata-rata motifnya selalu perekonomian. Jadi dicari yang membutuhkan kebutuhan hidup, masalah perekonomian, kemudian mereka ajak, dan jika setuju maka mereka tidak langsung melakukan penyiaran. Oke, Pak, ini informasinya kami dapatkan jika pelaku bekerja sama berserta dengan host yang memiliki followers banyak. Apakah kemudian ini juga menyangkut kepada influencer-influencer lain seperti mungkin yang ada di platform lain, Pak, selain dari kasus ini? Ya, jadi mereka membutuhkan penonton. Jadi ya mereka membutuhkan yang banyak influencernya. Dan kebetulan yang saat ini yang mengatur video ini ya, memiliki influencer yang cukup banyak. Jadi mereka mengatur supaya mereka bisa mendapatkan influencer, kemudian supaya banyak juga yang menontonnya, menonton di aplikasi TV. Dan mereka mendapatkan hasilnya ya, memang kita harus melihat dulu, memang permasalahannya bahwa kita belum bisa membuka lagi akunnya karena yang bersangkutan masih dalam pengejaran, Pak, ya, supaya kita bisa melihat apa yang didapatkan dari pemilik akun yang saat ini kami kejar. Oke, Pak Ferry, untuk influencer-influencer yang juga turut serta dalam kasus ini masih dalam proses pengejaran. Ini diduga ada berapa influencer yang sudah tergabung, ataukah memang sebenarnya influencer-influencer ini juga menjadi korban ataupun pelaku dari kasus ini, Pak? Ya. Kalau yang jadi korban, Mbak, ini yang untuk saat ini yang kami proses adalah sebagai talents ya, yang pelaku utamanya. Ya. Pelaku utamanya kami lihat siapa yang menjadi germonya, kemudian siapa pemilik akunnya atau yang punya inisiatif untuk acara ini berlanjut. Jadi untuk sementara yang kami proses adalah yang pelaku yang berkenaan langsung dengan kasus. Sedangkan kalau influencernya yang terlibat yang lain masih dalam pendalaman kami, dan kami akan melihat apakah memenuhi syarat atau unsur daripada pasal-pasal yang akan dikenakan. Oke, Pak Ferry, baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sebuah kasus ini juga segera diberikan titik terang. Selamat kembali beraktivitas, Pak Ferry. Pemirsa, kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda, di mana ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tak lancar membaca, menulis, dan berhitung. Berbagai upaya dilakukan pihak sekolah untuk membantu siswa yang tak bisa menulis, diantaranya dengan menerapkan metode belajar khusus. Penerapan metode belajar khusus diterapkan pihak sekolah SMPN 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng untuk membantu siswa yang lamban dalam membaca, menulis, dan berhitung. Siswa yang tak bisa calistung mendapatkan bimbingan khusus di sela jam istirahat sekolah di ruang guru BK. Siswa mendapat bimbingan agar dapat segera lancar membaca, menulis, dan berhitung untuk mengejar pelajaran. Di SMPN 5 ini terdapat 14 siswa yang lamban dalam calistung. 4 siswa telah bisa membaca dan menulis, namun 10 siswa lainnya, yakni 8 siswa kelas 7, 1 siswa kelas 8, dan 1 siswa kelas 9 masih membutuhkan bimbingan khusus. Setiap anak kami programkan dapat pelajaran 2 jam pelajaran khusus belajar membaca dan menulis saja. Selesai itu kembali dia belajar seperti mana biasa di kelas. Jadi dipusatkan di ruang BK. Di ruang BK kita ajak gitu. Itu yang kami lakukan.
Akhirnya ada 4 orang ya, sudah mengalami perubahan. Walaupun perubahan ini tidak selancar kondisi teman-temannya yang normal. Masih aja ada hambatan, tapi terus digenjot. Nah, yang masih 10 orang inilah sama sekali belum mengalami perubahan yang berarti. Sedikitnya sebanyak 400 siswa SMP di 60 sekolah di Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan membaca dan terancam putus sekolah. Faktor penyebabnya diduga akibat kebijakan naik kelas otomatis kurikulum merdeka yang mengakibatkan siswa tetap naik kelas meski belum menguasai kemampuan dasar membaca. Dari Buleleng, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pencuri hanya bisa meringis kesakitan usai terjepit di atap plafon dengan posisi setengah badan tergantung saat mencoba membobol sebuah warung kelontong di Kabupaten Kapahyang, Bengkulu. Pelaku pemirsa ditemukan oleh pemilik toko pada pagi hari dalam kondisi yang lemas. Inilah rekaman video amatir warga dan viral di media sosial yang memperlihatkan aksi seorang pemuda yang berniat mencuri dengan cara masuk ke warung kelontong melalui atap di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Namun dirinya justru terjepit dan tersangkut di antara plafon dan atap. Aksi nekat sang pemuda ini baru diketahui Darwis, sang pemilik warung, ketika akan membuka warungnya pada pukul 6.30 pagi. Saat itu ia mendengar suara rintihan dan terkejut melihat pelaku terjepit dengan posisi kepala dan setengah badan tergantung di atas plafon, sementara setengah badan hingga kaki berada di bagian luar. Saat itu pelaku dalam kondisi lemas karena diduga sudah lama tersangkut. Orang di situ. Posisinya cek mana tuh? Terjepit atau cuma? Terjepit. Palanya ke tangannya masuk. Aku suruh lari. Sebenarnya aku suruh lari. Aku kalau bisa lari lah kataku. Aku bantu. Nggak bisa. Aku panggil orang. Aja hebat jadi. Diketahui pelaku merupakan warga sekitar yang bernama Andre, 20 tahun. Saat ini pelaku menjalani perawatan di RSUD Kepahyang. Lantaran tidak ada kerugian yang dialami, Darwis memilih tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Kabar lainnya untuk Anda pemirsa, seorang pria tewas tertabrak mobil yang dibawa oleh anaknya sendiri di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Selain menabrak ayahnya, pelaku juga menabrak pengendara lain yang sedang melintas. Rekaman video amatir milik warga ini merekam detik-detik sebuah mobil yang menabrak seorang pria di Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Rabu sore. Diketahui pelaku merupakan anak korban yang diduga mengalami gangguan jiwa. Kejadian berawal saat pelaku tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan menabrak ayahnya yang tengah duduk di luar mobil. Selain itu, pelaku juga menabrak pengendara lain yang tengah melintas. Mobil baru berhenti setelah terperosok ke dalam parit di pinggir jalan. Warga sekitar kemudian langsung mengamankan pelaku. Pertama, orang tuanya duduk tertuar. Jadi kata ayahnya, anaknya ini kambuh stresnya. Setelah saya ketok-ketok kaca mobil, lalu dia langsung ke atas, mutar, langsung ke bawah. Dari bawah dia mutar lagi, hampir ditabrak kaki ayahnya. Lalu dia ke atas, dia mutar lagi ke bawah. Di bawah dia ditabraklah hanya kendaraan satu yang berdiri. Jadi langsung dia ke atas, masuklah ban mobilnya ke trotoar. Dia outrek, setelah dia outrek,
barulah dilindungi orang tuanya. Jadi, dengan kejadian ini berapa orang korban yang? 2 orang. Dua orang korban, 1 meninggal, 1 dirawat. Akibat peristiwa ini, ayah korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Polres Pariaman masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, dokter yang melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mendapatkan 2 alat bukti dan keterangan korban. Pelaku dirilis pada siang ini bersama dengan Polda Jawa Barat. Oknum dokter cabul yang diduga melecehkan pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat resmi menjadi tersangka. MSF sebelumnya diperiksa sebagai saksi di Mapolres Garut sejak Selasa malam kemarin. Namun polisi yang sudah mendapatkan 2 alat bukti kuat serta keterangan ahli, akhirnya bisa melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap pelaku berinisial MSF. Rencananya polisi akan melakukan rilis kasus ini pada Kamis siang bersama Polda Jawa Barat. Menemukan 2 alat bukti dan malam ini kita akan naikkan sebagai tersangka. Dari saksi menjadi tersangka. Oke, artinya bukti-bukti sudah cukup? 2 alat bukti sudah tercukupin, malam ini kita naikkan tersangka. Pasalnya? Pasal yang dikenakan adalah pasal 6 huruf B dan C, dan atau pasal 15 ayat 1 huruf B, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman cukup berat, yaitu pasal 6 huruf B dan C atau pada pasal 15 huruf B tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan kurungan penjara 15 tahun penjara. Sebelumnya, kasus dokter diduga cabul kepada pasien ini terungkap setelah video CCTV di salah satu klinik swasta di Garut viral di media sosial. Pencabulan terjadi pada tahun 2024 dengan 2 orang korban yang telah melapor ke kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat menghadirkan oknum dokter kandungan yang sudah menjadi tersangka pelecehan terhadap pasiennya. Polisi menyebut bahwa perkara yang ditangani pasca viral CCTV pelecehan di salah satu klinik swasta di Garut masuk ke tahapan selanjutnya. Pelaku telah menjadi tersangka atas laporan korban lain yang juga mendapat perlakuan pelecehan di kosan tersangka. Sementara Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Garut menyatakan bahwa yang menerbitkan izin praktik tersangka di beberapa klinik dan rumah sakit di Garut adalah Dinas Kesehatan Garut. Tersangka oknum dokter cabul di Garut ini kini mendekam di Rutan Polres Garut dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, untuk memperbarui informasi, kami sudah terhubung dengan Putri Sofia, reporter TV One yang sudah siap mengabarkan langsung untuk Anda. Putri Sofia, bagaimana perkembangan terkini dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa TV One. Hari ini secara resmi dokter kandungan berinisial MSF telah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Garut, Jawa Barat yang telah dirilis pada siang hari tadi. Perlu diketahui, Nadila dan juga pemirsa TV One, berdasarkan laporan yang diterima oleh Polres Garut, Jawa Barat ini memang menerima laporan dari korban setelah video yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu memperlihatkan aksi bejat dari tersangka melakukan serangkaian pelecehan seksual kepada pasiennya. Tetapi perlu diketahui memang laporan yang masuk ke Polres Garut, Jawa Barat ini berbeda kasusnya dengan video yang viral beberapa waktu yang lalu. Kalau laporan yang masuk ke Polres Garut, Jawa Barat ini merupakan kronologis yang berbeda. Ini dilakukan tersangka kepada pasiennya dengan modusnya menawarkan prosedur penyuntikan penyakit gonorea yang berada di rumahnya, sehingga dokter yang sebagai tersangka ini datang ke rumah orang tua milik korban untuk melakukan prosedur kesehatan dan menawarkan untuk membayar secara tunai di kos-kosan milik tersangka. Tersangka ini setelah melakukan serangkaian
pemeriksaan dan juga prosedur penyuntikan ini meminta korban untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya. Namun saat di lokasi kos-kosannya inilah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter berinisial MSF kepada korbannya seusai korban memberikan uang tunai sebagai pembayaran dari prosedur kesehatan yang telah dilakukan. Sehingga artinya dokter berinisial MSF yang merupakan tersangka ini melakukan aksinya tidak hanya di fasilitas kesehatan tetapi juga di luar fasilitas kesehatan, rumah sakit atau klinik, dan juga dilakukan di rumah milik korban. Dan untuk sementara memang dari pihak kepolisian, Polres Garut Jawa Barat dan juga Polda Jawa Barat ini telah mengamankan beberapa barang bukti. Salah satunya adalah ada salinan dari video viral yang merupakan CCTV, yang mana kita ketahui videonya juga sudah viral di media sosial beberapa hari kebelakangan, dan juga ada barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh para korban dipakai korban pada saat pelecehan seksual tersebut terjadi. Dan untuk sementara memang pasal-pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian kepada tersangka ini merupakan Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan juga ada Undang-Undang Kesehatan, mengingat tersangka ini merupakan dokter kandungan, spesialis kandungan, dan memang saat ini masih ada beberapa pendalaman yang terus dilakukan oleh para pihak kepolisian, karena memang kalau kita lihat tersangka ini mengaku telah melakukan aksinya selama 4 kali dengan 4 korban yang berbeda, dan juga untuk sementara masih ada 1 laporan saja dari pihak korban, karena memang kalau dilihat kasus pelecehan seksual ini memang sangat sensitif dan juga perlu memenuhi hak-hak dan juga privasi dari para korbannya. Selain itu memang dari pihak kepolisian sendiri masih akan terus melakukan pendalaman. Selain itu pihak kepolisian juga mendorong bagi para korban ini untuk melakukan pelaporan, mengingat bahwa untuk konstruksi hukuman sendiri ini akan jauh lebih berat apabila banyak korban ataupun ada beberapa korban yang merasa menjadi korban pelecehan seksual dari dokter MSF tersebut ini mengaku dan juga melakukan pelaporan resmi ke pihak kepolisian, maka konstruksi hukumannya juga akan jauh lebih berat dibandingkan pasal-pasal dan juga hukuman yang telah disangkakan kepada korban, yakni adalah paling lama pidana penjara selama 12 tahun dan juga denda sebanyak 300 juta rupiah. Untuk sementara kami masih menunggu bagaimana perkembangan terkini di Polres Garut Jawa Barat. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophie atas laporan Anda langsung dari Garut Jawa Barat. Selamat kembali beraktivitas. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Sebelumnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mendatangi Polres Garut Jawa Barat. 3 orang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan memeriksa dokter pemirsa yang diduga berbuat asusila terhadap pasien hamil di Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran menjadi rujukan penyidik kepolisian. Menurut pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, penyidik kepolisian memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Di dalam pasal 308 ayat 1 itu dinyatakan begini: tenaga medis, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan lalu ada dugaan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, maka penyidik harus meminta rekomendasi kepada majelis. Nah, permohonan rekomendasi itu harus dilakukan secara tertulis. Itu yang kami terima dari teman-teman penyidik Polres Garut, dan hari ini kami melakukan pemeriksaan. Nanti akan kami kronokan, kami ambil kesepakatan di situ, baru nanti kita jawab. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Barat mengecam tindakan dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Pelaku terancam diberhentikan dari keanggotaan IDI, dan berikut pemirsa pernyataan Ketua IDI Jawa Barat, Dr. Lutfi. IDI wilayah Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Garut untuk menelusuri permasalahan tersebut. Dari data yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan itu memang betul seorang dokter spesialis kandungan dan bertugas di Kabupaten Garut sejak tahun 2023. Sedangkan kasusnya sendiri terjadi di tahun 2024. Dan yang bersangkutan ini bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah dan juga beberapa klinik yang ada di Kabupaten Garut. Dan sanksi yang
akan kami berikan saat ini dalam proses pembahasan di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan juga Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia. Dan tentunya kami juga paralel menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sanksi terberat yang dapat kami berikan kepada yang bersangkutan adalah sanksi disiplin berupa pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, 8 makam kerabat palsu di Cianjur, Jawa Barat dibongkar warga dan aparat setempat. Warga resah keberadaan makam palsu ini disinyalir menyesatkan orang dan menjadi ladang bisnis berkedok ziarah. Warga serta aparat desa dan kecamatan didampingi anggota TNI dan kepolisian langsung membongkar 8 makam kerabat palsu di Kampung Baru Limus, Desa Cikana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk memastikan isi dari dalam makam tersebut, warga membongkar tumpukan batu yang ada di atas makam. Ternyata hanya makam buatan yang ditumpuk batu sungai dan nisan ditutup kain putih. Makam tersebut, pemirsa, warga tidak menemukan liang lahat yang berisi jenazah. Sebelumnya tidak ada makam di area tersebut, namun 2 tahun terakhir tiba-tiba ada 8 makam yang tidak ada jelas asal-usulnya, tidak disertai nama jenazah di batu nisannya. Pihak desa sudah menemui orang yang membuat makam keramat palsu tersebut. Ternyata adanya 8 makam keramat hanya berdasarkan mimpi. Pihak desa akhirnya membongkar 8 makam keramat palsu ini untuk menghindari warga dari perbuatan menyesatkan serta penipuan berkedok ziarah yang dijadikan ladang bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Simulasi umur. Pemirsa, sejumlah warga dan pengendara di Jalan Lingkar Luar Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat protes terhadap petugas kepolisian yang melakukan penindakan menggunakan ETLE. Mau diusir warga nih kayaknya, diprotes. Cukuplah di tempat rambu-rambu aja. Dalam video yang direkam warga ini, tampak sejumlah pengguna jalan dan warga memprotes keberadaan mobil milik kepolisian lalu lintas yang tengah melakukan tilang elektronik terhadap para pelanggar yang melawan arus dan tidak mengenakan helm. Warga juga sempat meminta petugas yang mengendarai mobil ETLE Mobile ini untuk segera meninggalkan lokasi. Meski mereka menyadari melanggar lalu lintas dengan melawan arah, namun warga berdalih jika hal ini dilakukan karena kesulitan melintas. Hal ini dikarenakan jalan menuju Duri Kosambi dan menuju Rawa Buaya dan sebaliknya telah ditutup pemerintah Kota Jakarta Barat. Alhasil, pemirsa, warga harus memutar sejauh 1 km dan kerap terjebak kemacetan saat menuju putaran balik. Warga berharap agar pihak kepolisian dan pemerintah Kota Jakarta Barat dapat mencari solusi untuk kepentingan bersama dengan memberikan akses jalan yang tak jauh. Pemirsa, viral di media sosial aksi perampasan mobil oleh debt collector di area markas Kodam 5 Brawijaya. Aksi ini terjadi pada 8 April lalu, sempat gaduh karena diduga debt collector mencatut nama seorang perwira Kodam untuk memuluskan aksinya. Inilah video amatir aksi perampasan mobil yang dilakukan oleh 4 debt collector di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, viral di media sosial. Atas ketidaknyamanan, 5 Brawijaya menjelaskan perwira yang namanya dicatut itu tidak pernah mengenal para debt collector tersebut dan langsung melaporkannya ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara itu, 4 debt collector yang beraksi di Makodam ini meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menjelaskan pihaknya tidak pernah mencatut nama perwira Kodam 5 Brawijaya seperti yang dinarasikan di media sosial.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi pembobolan berangkas minimarket di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam kamera pengawas CCTV. Ironisnya pelakunya ini pemirsa merupakan pegawai minimarket itu sendiri yang diduga tengah terlilit hutang. Dari rekaman video kamera pengawas CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri menggunakan helm dan tas membuka pintu minimarket di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku lalu naik ke lantai 2 tempat penyimpanan berangkas dengan leluasa. Ia mengambil uang di dalam berangkas. Pihak minimarket pemirsa mengatakan pelaku merupakan pegawai minimarket tersebut dan sudah bekerja selama 2 tahun terakhir. Diduga pelaku nekat mencuri lantaran tengah terlilit hutang. Sebelumnya, pemirsa pelaku diperintahkan menaruh uang hasil penjualan ke dalam berangkas. Pelaku juga diduga sudah merencanakan aksi itu dengan sengaja tidak mengunci berangkas tersebut. Uang sebanyak lebih dari 45 juta rupiah dan berjumlah rokok pemirsa digasak oleh pelaku. Diduga sopir mengantuk, mobil minibus berpenumpang 5 orang menabrak truk di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur dan mengakibatkan 3 orang tewas di lokasi kejadian. Sementara pemirsa 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan antara minibus dengan truk ini terjadi di Jalan Tol Ruas Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 458B, masuk Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mentingan, Kabupaten Ngawi, Rabu malam. Minibus jenis Toyota Avanza warna hitam ini pemirsa hancur pada bagian depan hingga tengah usai menghantam bak truk yang melaju di jalur lambat. Sementara truk Fuso ringsek pada bak bagian belakang. Akibat dari kecelakaan ini, pengemudi dan 2 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian karena terjepit bodi minibus yang ringsek. Sedangkan pemirsa 2 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. 3 orang tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Pemirsa, 2 sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bertabrakan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan menyebabkan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut adu banteng ini terjadi di Jalan Dusun Kopen, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan mengakibatkan salah satu pemotor bernama Wiji Todi Laksono meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pemotor lainnya bernama Zainul Fanandi mengalami luka-luka. Kedua korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusuma Tuban. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas kepolisian Polres Tuban melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kita hadirkan informasi lainnya dari Cianjur. Pemirsa, usai menabrak sebuah mobil minibus bermuatan belasan jerigen BBM dirusak warga di Cianjur, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran warga dengan mobil minibus bermuatan jerigen berisi BBM berakhir setelah pemilik mobil minibus terpojok di area sempit ladang perkebunan di Kampung Cijambe, Desa Warudoyong, Cianjur, Jawa Barat. Namun si pengendara mobil berhasil lolos dari kejaran warga. Warga yang jengkel pun spontan merusak mobil minibus bermuatan BBM tersebut. Hingga kini pemirsa, polisi masih melakukan pencarian si pemilik mobil dan mendalami BBM yang dibawanya.
Pemirsa, kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana 5 orang pemuda yang diduga melakukan perundungan terhadap seorang karyawan toko online dikeroyok warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kelima pelaku babak belur dihabisi warga dan kemudian digelandangkan ke kantor polisi polsek terdekat. 5 orang pemuda yang diduga melakukan perundungan diamuk warga saat dibawa ke pos keamanan warga di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Kelima pemuda ini diduga merundung rekan kerjanya. Perundungan tak hanya dilakukan melalui percakapan grup WhatsApp, tapi para pelaku juga melakukan perundungan dan divideokan. Korban kemudian melaporkan tindakan para pelaku ke RT setempat. Kelima pemuda tersebut kemudian dipanggil pihak RT, namun warga yang mengetahui peristiwa perundungan itu pun lalu meluapkan kemarahan mereka kepada kelima pemuda tersebut. Petugas kepolisian dari Polsek Tambora yang menerima laporan ini lalu menuju ke lokasi. Petugas sempat kewalahan, namun kelima pelaku kemudian berhasil dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke Polsek Tambora. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya mengenai aksi penipuan dengan modus memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan viral di media sosial. Kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang hingga kini masih buron. Mau belanja tapi nggak ada budget. Akhirnya memalsukan bukti transferan jadi jalan ninja perempuan berbaju pink ini. Dengan lihai, ia berpura-pura melakukan transaksi pembayaran melalui ponselnya, tapi ternyata ia mengedit bukti pembayaran palsu. Alhasil, pelaku yang masih buron ini berhasil membawa barang-barang belanjaan tanpa melakukan pembayaran sesungguhnya. Aksi pelaku yang terekam jelas dalam kamera pengawas ini terjadi pada Jumat lalu di sebuah toko fashion di kawasan Jakarta Selatan. Aksi dilancarkan pelaku saat toko tengah sepi. Akibatnya, gerai toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Kita mengecek CCTV dan kita sudah minta keterangan dari saksi saya yang ada. Nah, transaksinya berupa apa sih, Bu? Yang diketahui? Yang jelas transaksinya dan apa yang dibeli masih kita dalami. Ya, yang kita lihat yang pasti untuk yang melihat dan mendengar kita mintain keterangan, kemudian kita untuk sementara ini CCTV yang kita amankan dulu atau kita cek CCTV. Kalau identitas pelakunya? Ini identitasnya masih kita kejar pastinya ya, yang ada di viral, mudah-mudahan bisa menyerahkan diri. Itu berarti modusnya itu pelaku memanipulasi bukti pembayaran, Bu? Betul, ya untuk sementara ini masih kita dalami. Pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Polisi juga sudah mengumpulkan keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV saat aksi berlangsung. Polisi optimis dalam waktu dekat akan segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita mantan artis pemain sinetron Kolosal diringkus penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan diduga mengedarkan uang palsu ratusan juta rupiah. Selain digunakannya berbelanja di pusat perbelanjaan, pelaku Sekar Arum Widara juga menyumbangkan uang palsu ke kotak amal Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dalam penyelidikan sementara, tersangka Sekar Arum Widara mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang temannya sebelum Lebaran sebanyak 2.235 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai Rp223.500.000. Uang palsu tersebut kemudian digunakan SAW untuk berbelanja pakaian di salah satu mal di Jakarta Selatan. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menyumbangkan uang palsu sebesar Rp10 juta ke kotak amal Masjid Istiqlal. Untuk menghindari penggunaan uang palsu tersebut, kepolisian berencana akan meminta keterangan pihak masjid dan menyita barang bukti uang palsu. Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk suami dan temannya yang diduga memberikan uang palsu kepada SAW. Sebelumnya, pemirsa, SAW diringkus penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di salah satu pelataran parkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.
setelah kedapatan memiliki uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Beralih ke kabar lainnya dari Tomohon, pemirsa, bukti doa yang terletak di kaki Gunung Mahawu di kota Tomohon, Sulawesi Utara menghadirkan destinasi wisata religi paling ikonik di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Bukit Doa adalah Jalan Salib Via Dolorosa. Seperti apa? Berikut kami hadirkan kabarnya untuk Anda. Wisata religi Bukit Doa di Jalan Lingkar Timur, Kakaskasen 3, Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga ruang refleksi diri yang dipadukan dengan panorama alam yang memukau. Berada pada ketinggian kaki Gunung Mahawu dengan latar belakang Gunung Lokon dan hamparan hijau perbukitan dan pemandangan kota Tomohon, pengunjung akan disambut suasana sejuk dan damai sejak menginjakan kaki di kawasan ini. Salah satu daya tarik utama Bukit Doa adalah Jalan Salib Via Dolorosa yang menggambarkan 14 perhentian perjalanan Yesus, mulai dijatuhi hukuman mati, disalib, disiksa, Yesus wafat di kayu salib, berada di pangkuan Bunda Maria, hingga dimakamkan dalam sebuah gua dengan lorong yang gelap. Setiap perhentian diwakili oleh patung-patung yang dibuat dengan detail tinggi, menyampaikan kisah suci yang menyentuh hati. Selain itu, terdapat Kapel Maria Dolorosa, sebuah kapel mungil namun syarat makna yang sering digunakan untuk misa, doa rosario, hingga retret rohani. Keluar dari gua makam Yesus, pengunjung langsung disambut taman indah bunga-bunga dengan kolam air dan jembatan yang langsung menghubungkan ke lokasi gua yang terdapat patung Bunda Maria yang cukup besar untuk berdoa para umat Kristiani. Bukit Doa adalah simbol harmoni antara alam, iman, dan budaya. Tempat ini bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga terbuka bagi siapapun yang ingin mencari kedamaian. Disinilah perjalanan Jalan Salib Mahawu di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dimulai dengan diiringi oleh kerinduan untuk melihat Allah yang hidup melalui pembangunan tempat doa yang hening dan khusyuk. Bukit Doa Mahawu berjarak sekitar 25 km dari kota Manado dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam berkendara. Dengan biaya masuk hanya Rp20.000, pengunjung bisa berfoto-foto di hamparan rumput hijau yang mengelilingi dengan latar belakang Gunung Lokon dan kota Tomohon yang memukau. Itu salah satu kesan untuk saya karena mengingat tentang cerita Tuhan Yesus dihukum mati dan juga disalib hingga sampai dibawa ke goa. Bukit Doa adalah bukti nyata bahwa destinasi wisata tidak melulu tentang hiburan, tetapi juga tentang menyentuh sisi terdalam manusia, jiwa, dan iman. Dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.